Al-Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah melewati setengah dari bulan Sya'ban ini. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin. Bahkan doa lengkapnya bukan hanya dari bulan Sya'ban, dari mulai Rajab pun kita sudah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari bulan Rajab kita sudah berdoa minta keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan finalnya adalah disampaikan kita kepada bulan Ramadan. Yang mana di dalamnya tentu dalam beberapa riwayat disebutkan adalah bulan yang mubarak, syahrul azim, yang diberkahi karena banyaknya fadilah-fadilah di dalamnya, keutamaan-keutamaan di dalamnya. Yang dari itu semua kemudian kita harus tentunya merasa senang. Di sikap pertama kita bicara bulan Ramadan, persiapan bulan Ramadan, pemanasan bulan Ramadan, harus merasa senang tentunya. Kenapa harus merasa senang? Karena tadi dalam riwayat disebutkan dia bulan yang diberkahi, agung, yang kemudian sering kita bilang tamu agung begitu, dengan banyak fadilah di dalamnya, dari mulai siyam, qiyam, berpuasa itu sendiri, kemudian qiyam itu sendiri. Shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari siyam kita mendapatkan maghfirah Allah. Riwayat yang lain man qama, bangun ataupun qiyam, mendapatkan kemudian maghfirah Allah juga, dua-duanya itu. Bahkan kemudian karena redaksinya sama, mirip sama, satu man qama, satu man qama, kesananya sama persis semua, cuma beda dua kata saja. Maka ulama kemudian mengatakan tidak kemudian dianggap puasa atau tidak afdol puasanya kalau orang di bulan puasa cuma puasa saja, tapi tidak qiyam, tidak tarawih. Dan memang yang namanya tarawih pasti adanya hanya di bulan Ramadan saja. Itu yang kalau kita dari kecil dulu ya, kita nanti-nantiin mau datang bulan Ramadan dengan kekhasan di bulan Ramadan, diantaranya adalah tarawih. Ya, anak-anak maghrib juga pada keluar habis buka, tungguin. Ya walaupun jajan-jajan dulu main dengan temannya, senang rasanya mau sholat isya karena ada sholat tarawihnya, harus senang memang. Ya. Bahkan kalau kemudian kita lihat secara keumuman dalil dalam Al-Quran Karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Karena bulan Ramadan itu adalah fadl, keutamaan dari Allah, hidangan rohani yang di dalamnya tadi banyak keberkahan, maka harusnya bagaimana? Falyafrahu, kita menghadirkan farah, menghadirkan rasa senang. Maka bicara bulan Ramadan, kita sekarang berada di bulan Sya'ban ini, salah satu sikap yang harus kita hadirkan adalah apa? Rasa senang. Sikap batin kita, sikap kolbu kita harus senang. Barangkali ada, mohon maaf, alhamdulillah, jangan sampai di antara kita mau ada bulan Ramadan malah tidak senang dengan menahan lapar dan dahaga. Capek, pokoknya sekarang ini lagi tugas, banyak kerjaan, kayaknya kalau puasa nggak mendukung banget. Capek, nahan lapar dahaga, udah payah. Pokoknya saya kalau masalah puasa itu payah. Pokoknya sih saya pengen beramal yang lain aja lah, saya pengen mengandalkan amal yang lain, misalkan begitu, merasa tidak senang. Nah, maka mari kemudian kita luruskan. Yang pertama, sikap pertama, merasa senang. Bagaimana barangkali ya dulu kita tadi saya sampaikan waktu kecil, kita senang tuh bulan Ramadan, dinanti-nanti ya semua lapisan masyarakat, bahkan semua segmen barangkali menyambut itu. Ya jangan kalah sama mal-mal. Mal-mal aja datang bulan Ramadan sudah mulai ada promo-promo gitu kan. Udah
mulai dijajakan tuh di mall-mall yang minimarket saja ya, apa namanya, wafer-wafer, ya kan, apa, biskuit-biskuit yang biasanya ya nggak terlalu banyak stoknya, bulan Ramadan numpuk sampai di luar ditaruhnya, ya kan, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, entah walaupun di belakangnya motifnya hanya ekonomi begitu kan. Kalau bagi kita bisa ini kita bingkai dalam rangkanya apa, kalau biar syari senang ada promo kita senang, senangnya nanti misalkan apa, senang jadi kita bisa belanja lebih banyak, si barangnya tadi kita bisa kirim orang tua kita beli korma, orang tua kita bukanya dengan korma, kormanya kita yang beli gitu. Bisa itu jadi senang. Ya urusan masalah tukang mall biarkanlah, urusan dia jadi duit doang ya biarkan ya dia. Nah kita bisa juga itu dalam rangka syiar ya. Baju-baju barangkali apa namanya ada promo murah segala macam ya. Tadi misalkan kalau bicara promo tadi kita beli, bisa kita kasih kepada kerabat kita ya, makanan-makanan dan lain sebagainya, agar kemudian paling tidak kemudian mereka nanti berbuka dari makanan yang kita beli. Luar biasa gitu. Harus senang dulu ya, jangan kalah dengan tadi yang tukang-tukang mall dan lain sebagainya ya. Bahkan iklan-iklan aja sekarang, kalau iklan-iklan ya kita buka YouTube, iklan potongan iklan awalnya udah ada puasanya, puasanya belum udah ada iklannya, kontennya tentang puasa ya kan, dan lain sebagainya ya. Ini sikap pertama, harus merasa senang. Berikutnya kemudian kita juga perlu mempersiapkan, ada persiapan, ada pemanasan, harus dipanaskan. Di antaranya apa? Pemanasan berupa fisik. Karena memang yang namanya puasa, kita nahan dari lapar dan dahaga, berarti harus disiapkan fisik kita. Ya. Terutama mohon maaf bagi mereka-mereka yang kedul, yang malas puasa sunnahnya, masuk bulan Ramadan, tanggal 1 payah dia, tanggal 2 payah lagi, tanggal 3 sampai sepekan kurang lebih ya, payah itu dia puasa. Baru pekan kedua udah mulai biasa, bahkan dia nantang saya mau sahur lah, bisa kalau sahur juga, ya kan gitu kan. Nah berarti startnya ini telat nih kalau startnya. Bagaimana agar start masuk tanggal 1 kita bicara nahan lapar dan dahaga sudah bukan bahasan lagi lah, sudah full, sudah oke, sudah maksimal. Di antaranya misalkan dengan ada kesunahan puasa bulan Sya'ban, maka disebutkan di antara dalam fikih ya, di antara kesunahan puasa itu atau puasa sunnah itu adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim. Lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasum Sya'ban kullahu illa qalilan. Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban hampir seluruhnya, illa qalilan, kecuali satu dikit-dikit beberapa hari aja. Tapi enggak puasa di bulan Sya'ban. Yang menarik nanti kita lihat keterangannya tentang puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada keterangannya, ma fa'alahu Rasul min babi taskhir. Yang dilakukan oleh Rasulullah tadi itu bagian dari taskhir. Taskhir itu pemanasan, ya, memanaskan, terutama memanaskan fisik dulu ya, bagian dari pemanasan. Ya kayak terutama untuk kita. Ini Rasul pemanasan untuk siapa? Untuk Rasul atau lebih kepada mengajarkan? Kalau Rasul soal masalah puasa, sunnah dan lain sebagainya jangan ditanya. Terutama ngajarin buat kita yang kedul. Ya seperti saya yang kedul, yang malas puasa sunnahnya, yang tanggal 1 itu payah, 2 payah, 3 payah, sepekan payah, startnya telat. Ya diajarin sama Nabi puasa sunnah agar biasa, yang sepekan tadi yang payah-payahnya di bulan Sya'ban kita latihannya, dipanasin dulu ya. Jangankan bicara tentang masalah syariat atau agama, hal yang biasa pun sifat-sifat duniawi yang namanya taskhir, pemanasan itu penting. Kita berangkat ke kantor, ya kan? Mobil kita, kendaraan kita, apapun lah kata yang ahli mesin, diapain dulu, dipanasin dulu. Ya, kalau ada tandanya muter, hasil itu paling nggak muternya sampai muter dari ujung ke ujung katanya. Ada yang bilang teorinya 1 menit, apalah banyak teori. Karena bukan ahlinya barangkali ya. Menurut ahlinya mungkin ada apa indikasinya lah barangkali kalau kata ahli. Emang nggak bisa langsung kalau kita berangkat dengan kendaraan kita, motor kita nggak usah dipanasin? Bisa aja,
bisa aja. Tapi lebih maslahat, ya kan? Lebih maslahat. Ya dalam kata apa namanya tadi? Dipanaskan dulu, taskhir. Olahraga ini pada ahli-ahli futsal pasti sebelum ke lapangan di pinggir bola, di pinggir lapangan lari-lari kecil dulu, ya kan? Dan seterusnya lah. Atau ada seperti apa namanya? Kalau senam, senam ya, kalau jam dulu kita senam, itu kan ada 3 bagian senam, ya kan? Bagian awal, bagian tengah, bagian akhir gitu kan. Pemanasan, atau apa itu bahasanya kan, pemanasan atau apa dulu gitu. Kita kanan kiri kiri dan seterusnya, tangannya terputar dan seterusnya, ringan dulu kan. Baru yang intinya, baru ujungnya nanti ada pelemasan atau apalah gitu kan, agar tidak kaget. Orang sudah lama, apalagi bagi yang lama nggak olahraga, tiba-tiba suruh main bola. Bahkan kata beberapa ahli kesehatan, ada beberapa orang memang cocoknya jangan olahraganya yang berat, apa olahraganya jalan aja kan begitu juga ada. Jika ada kejadian orang yang lagi olahraga, lagi main bola, lagi futsal, kemudian jantung dan seterusnya, ya, ada kadar-kadar. Yang tadi makanya biar ada apa? Ada pemanasan. Ibu-ibu nih, ibu-ibu ngegoreng kerupuk, tiba-tiba apakah langsung kerupuknya dijatuhin ke minyaknya? Dalam minyak gimana? Apa minyaknya dipanasin dulu? Dipanasin dulu kan ya? Dipanasin dulu. Kalau langsung ditaruh minyak, kayak panasin, dia. Tapi kalau minyaknya dipanasin dulu, kita taruh kerupuknya, enggak. Di rumah barangkali, ya kan? Dipanasin dulu. Perlu adanya pemanasan, perlu adanya persiapan. Ya. Nanti kita lihat sebetulnya bahkan di dalam unsur-unsur sub bahasan di dalam puasa itu mengajarkan juga kepada kita agar kita menghadirkan satu pemanasan, satu persiapan. Dalam puasa misalkan kita mengenal adanya satu sunnah berbuka, dan berbukanya apa diawalkan, dan bagaimana bukanya Rasulullah. Kita lihat Nabi berbuka itu bagaimana. Sebutkan dalam riwayat bahwa Nabi itu berbuka dengan apa? Yuftiru qabla ayyusalliya. Yang pertama apa? Kita mau biru kodanya, bukan dengan rukuk, dengan korma yang masih muda, baru-baru matang dikit. Kalau nggak ada yang rukuk, Ilhamnya pun kalau nggak ada itu rukuk, maka berbuka dengan apa? Fa'ala tumurin, buka dengan sama-sama korma juga. Tapi korma yang udah matang lah, rukuk nggak ada, maka pakai tumur. Tumur nggak ada juga. Kalau nggak ada, bagaimana? Hasa wajib bin ma'i, dengan beberapa tegukan air. Nanti keterangannya sama juga kita lihat. Kenapa tidak langsung makan besar? Yang nggak boleh kita langsung makan besar. Boleh-boleh aja. Kenapa Nabi memulai dengan yang sederhana, yang sedikit, yang ringan bahasa lainnya, begitu kan? Itu Nabi mencontohkan. Nanti kemudian ada keterangannya apa? Bahwa itu semua kita memulai dengan makanan yang ringan untuk daf'ul ju'i wal 'atasi fi asra'i waqtin mumkin duna kulfah. Menghilangkan lapar dan dahaga dalam waktu yang singkat, ya, dan tanpa memberatkan dalam waktu yang singkat. Maksudnya apa? Kita kalau menghilangkan dahaga kan sebenarnya, ya, jangankan beberapa atau satu botol air mineral ya, beberapa tetes saja ngebas air udah langsung hilang, ya kan, cepat. Dan itu apa? Duna kulfah, tanpa memberatkan anggota atau anggota pencernaan kita, anggota untuk mencerna kita. Kalau sekian jam dari fajar sampai maghrib tadi, ya kan, diistirahatkan, tidak beroperasi, tiba-tiba pas buka operasi dengan operasi yang besar, maka dia akan kaget juga, akan capek juga, nggak ada pemanasan. Nabi juga ngajarin agar kita melakukan pemanasan, melakukan persiapan dari buka, ya. Baru nanti kemudian setelah itu sholat baru kemudian boleh, ya, boleh makan yang berat, yang tentunya adalah berat tapi tidak memberatkan, ya. Sekadarnya kemudian kita bisa lakukan. Berikutnya adalah ibadah-ibadah yang lain. Misalkan yang lain bicara pemanasan penting,
tentang bagaimana pentingnya sahur misalkan. Ya, ada hadis Nabi tentang sahur apa? Ista'inu bi ta'amis sahar ala qiyamin nahar, ala siyamin nahar. Minta tolonglah dengan wasilah makan sahur. Untuk apa? Untuk puasa di siang hari. Jadi secara umum ya, secara umum manusia itu memang terbantu dengan adanya dengan apa namanya puasa manusia terbantu dengan makan sahur dia. Ini secara umum ya. Ada juga kalau ada beberapa orang saya kalau sahur kuat kok. Ini baru bagi beberapa orang. Secara umum yang namanya kita berpuasa sekian jam lamanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, agar ada kemudian kekuatan yang kemudian dihadirkan di situ dari makanan yang kita makan. Kapan kita makannya? Ketika waktu sahur. Dan yang bicara sahur nanti dalam fikihnya intinya adalah apa? Ada asupan yang kita makan. Ya, bukan pada sahur harus dengan sekian piring dan lain sebagainya. Hatta cuma minum saja dalam fikihnya nanti terhitung sahur. Dan terlebih lagi yang paling penting adalah apa? Kesunahan. Kesunahan Nabi, keberkahan. Saharu fa inna sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan, menyelisih orang-orang ahli kita yang kemudian puasanya tanpa ada sahur. Yang lebih penting lagi, jangan sampai juga kita merasa tadi ada perasaan malaslah sahur dan saya kuat, bukan pada masalah itunya, terlebih karena ada kesunahannya. Ya nggak apa-apa tidak makan dengan nasi, hatta cuma minum saja insya Allah yang paling penting ya, kesunahan dan keberkahan. Nah tadi untuk apa? Secara umum membantu agar orang lebih kuat puasa di siang hari dengan adanya sahur. Yang lain misalkan apalagi perlu persiapan itu kalau bicara sahur, bicara qiyamul lail ya, atau tarawih kalau di dalam konteks Ramadan nanti. Kalau kita lihat bagaimana bangunnya Nabi untuk mengerjakan sholat malam yang sangat berkualitas, yang kita tahu dalam riwayat hatta tatafakkar pada sampai kedua kakinya itu bengkak. Bagaimana menjadi seperti itu sholat Nabi sangat berkualitas? Ternyata ada kemudian di antara rahasianya dalam sebuah riwayat bahwa Nabi itu apa? Kana yaftatih, memulai sholat malamnya dengan apa? Raka'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Yang kemudian disebut 2 rakaat ringan ini apa? 2 rakaat sholat iftitah. Jadi dimulai dulu dengan yang ringan-ringan. Ya. Seperti tadi makan juga, makan buka yang ringan-ringan dulu. Yang sedikit dulu, sholat malam juga yang ringan dulu, ada pemanasan dulu. Atau ada kemudian kata-kata hikmah dalam bahasa Arab menyebutkan apa? Al-qalil qabla al-katsir. Yang sedikit-sedikit dulu baru yang banyak. Yang sedikit dulu baru yang banyak. Yang sederhana dulu baru yang banyak. Ada pemanasan. Ya. Pemanasan apa namanya? Kita lihat misalkan apa di dalam apa? Ada satu kesunahan yang juga ini sunnah mahjur, sunnah yang sering ditinggalkan oleh para khotib Jumat. Untuk saya juga, khutbah Jumat itu sering kemudian saya meninggalkan hal ini. Padahal sunnah itu apa? Membaca ayat dalam khutbah. Ayat yang dibaca itu apa? Surat Qaf. Surat Qaf ini sunnah banget ya. Di Bangka itu ada namanya Masjid Al-Hikmah. Itu ada satu ustaz namanya Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf. Waktu beliau khutbah, khutbahnya yang dibaca ayatnya adalah surat Qaf. Ini kesunahan Nabi. Nah, kenapa kemudian Nabi hatta kemudian seorang sahabat bernama Nu'man Al-Harith bin Nu'man mengatakan hafidtu surat Al-Qaf min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampai hafal surat Qaf itu dari mulutnya Rasulullah. Kenapa? Karena selalu dibaca al-mimbar di atas mimbar setiap Jumat. Sampai hafal begitu. Berarti kan membacanya bukan 1, 2, 3 kali, sering. Ayat yang dibacanya dalam khutbah adalah Qaf. Pertanyaannya nanti, kenapa yang dibaca itu surat Qaf? Nanti bisa kita lihat, dicek dalam tafsir Ibnu Katsir misalkan. Ya. Apa kemudian karena lishtimalihi ala ba'dil khalqi wal thawabi wal jazai wal nari wal jannah. Di dalam surat Qaf itu berisi tentang apa? Tentang balasan surga neraka bagi orang yang baik, balasannya kebaikan, bagi orang yang buruk balasannya keburukan, surga neraka. Nah, sehingga orang ketika mau mendengarkan wasiat takwa itu, nasihat takwa tentang tema
tema-tema tertentu yang disampaikan oleh khotibnya, sebelumnya dibacakan ayat ini. Maka sudah ada Pak, ada khobiria, welcomingnya lebih, diceritakan dulu mukadimahnya tentang surga, neraka, ada mukadimahnya dulu, ya kan? Makanya kalau kita lihat beberapa yang pintar-pintar retorika, mukadimahnya dulu kan? Nah, kan saya tadi tiba-tiba ngomong aja, cuma mukadimah awal doang, kan? Bisa lihat Ustaz Somad, ini bagus banget beliau. Kenapa beliau orang-orang pada suka? Memang selain memang menurut beliau, selain memang beliau alim, kemudian juga retorika juga kan bagus. Di antara sisi lainnya kalau diteliti dari sisi dakwah misalkan jadi sebuah tesis gitu, lihat bagaimana mukadimah beliau, kan? Menyapa dulu, ada muhawalah takrib yang mendekatkan diri. Lagi di mana beliau misalkan lagi di Bogor misalkan, menyapa dengan sedikit bahasa Sunda, Pemadam, terus sedikit barangkali dia tahu maklumat tentang Bogor diangkat, ada muhawalah takrib. Mungkin barangkali dia pernah berguru dengan seorang kiai di Bogor, diceritakan sedikit. Coba lihat ya. Itu tuh ada mukadimah itu. Ya. Maka setelah dibaca surat Qaf, diberikan kemudian nasihat-nasihat tentang takwa. Sama dengan kalau kita lihat apa walimah, pernikahan ya. Kira-kira yang dibaca surat apa? Surat Qaf kah, Al-Qiyamah kah? Nah, tentang balasan dan seterusnya atau apa kalau dalam pernikahan kan enggak ya, yang sering kita dengar surat Rum ya. Nah, tentang apa? Tentang harapan, sakinah, mawaddah, warahmah, kan begitu ya. Masa ketika dalam pernikahan yang dibaca adalah azazalah misalkan, kan gak cocok gitu ya kan? Maka ada yang namanya apa? Mukadimah dulu, persiapan dulu agar kemudian siap. Nah, pas sudah siap langsung startnya itu full begitu. Nah, itu pun begitu kita bicara persiapan penting agama kita bahkan mengajarkan bagaimana kita menghadirkan persiapan tadi. Panitia, ini panitianya, panitia bulan Ramadan, sholat tarawih, mari kita makmurkan nanti insya Allah bersama di sini ya. Ada tarawih, ada iftar jamaah juga bahkan ya, iftar jamaah mungkin ada Allah alam sahur, ada qiyamul lail. Itu sudah minta jadwal kita saya. Biasa dari beberapa hari yang lalu, setahun yang lalu mungkin, itu sudah ada. Nah, kenapa panitia begitu? Karena memang agar berjalan lancar. Pas sudah waktunya sudah siap, jadwal sudah siap, panitia sudah dibentuk, panitianya siapa, Sipulan, tahun lalu Sipulan juga, gitu, nggak apa-apa. Berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, persiapan pemanasan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat dalam hal yang lain misalkan apa? Terkait tentang bagaimana kita mengajari anak kita sholat. Ya, ada hadits yang sangat masyhur apa? Mulu auladakum bis-sholati lisab'in. Kita mengajarin anak kita sholat umur berapa? Umur 7 tahun. Kan begitu. Memang sebetulnya kewajiban dalam fikih nanti at-taklif. Yang taklif itu seorang menjadi mukallaf memang apa? Di antaranya adalah balik. Memang balik umurnya berapa? Ini 7 tahun sudah balik. Rata-rata belum. Cara tanda alam dia bermimpi untuk keluar mani kalau laki-laki, kalau perempuan misalkan haid. Secara umur nanti kita akan umur 15 tahun yang kemudian diistiqomahkan oleh ulama misalkan, berarti masih jauh dong 7 tahun. Iya, tapi kenapa diajarkan, disuruh kita mengajarkan sholat anak kita umur 7 tahun untuk persiapan pemanasan. Mohon maaf bisa jadi ada anak-anak sudah SMA disuruh sholat susah. Mungkin mohon maaf ya, mungkin kita dulunya tidak mencontohkan tarbiyahnya Nabi. 7 tahun mulai ajaklah kering tidak kenalkan dengan masjid. Ya barangkali mungkin dia masih belah bentong, bolong-bolong sholatnya, paling tidak sudah mulai didekatkan, sudah mulai diajari. Ya ngajari paling setahun mungkin cukup. 8 tahun terkait nanti sholat. Bagaimana kalau puasa? Sama juga nanti kata ulama dikiaskan. Ngajarin sub ibadah yang lain, ya, dikiaskan kepada perintah sholat tadi. Maka puasa dengan anak kita yang sudah 7 tahun, latih ajarkan. Ya. Nanti bagaimana kalau puasanya tidak sampai cacat, sampai maghrib, ya nggak apa-apa. Pokoknya mulai ajarkan.
Nah, nanti di antara hikmahnya, kenapa ngajarin itu kenapa harus umur 7 tahun? Boleh nggak umurnya misalkan 5 tahun atau 2 tahun? Boleh. Tapi kemudian kalau umur 7 tahun itu secara umum kebanyakan kata ulama anak-anak sudah pada tingkat tamyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk. Ya, kan coba kalau lihat anak umur 2 tahun ya 3 tahun kita ajarkan sholat Allahu Akbar, udah cuma Allahu Akbar doang, dia berdiri lagi, duduk lagi, nggak paham lah ya. Kalau 7 tahun udah bisa kita omongkan, ya. Kalau udah takbir, jangan gerak, ikutin terus sampai akhir, sampai salam baru mulai main-main. Udah bisa kan? Makanya 7 tahun. Sesuai juga barangkali kenapa falsafahnya masukin anak sekolah SD 7 tahun mungkin ya. Jadi barangkali pertimbangan psikologis. Yang kalau dijelaskan itu banyak kadang-kadang kemudian kesamaan-kesamaan. Ternyata sumbernya memang dari psikologi Islam misalnya. Bisa jadi. Kan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun enggak. Sekolah dasar gitu kan. Oh kan. Banyak 7 tahun. Bisa jadi memang sumbernya memang dari agama Islam ya. Tidak Islam. Karena rata-rata umur tamyiz umur 7 tahun. Jadi mari kemudian kita siapkan mukadimah ada persiapan. Karena tadi agama kita pun mengajarkan untuk melakukan hal itu, ya, yang mulai dan lain sebagainya. Yang pertama tadi kita harus merasa senang, ada persiapan secara fisik. Juga ada kemudian di antara persiapan dan pemanasan secara apa? Secara keilmuan. Ini juga penting. Secara keilmuan, ada ustadznya mungkin yang mengajar fikih, minta dimurojaah kembali tidak apa-apa. Nah, tentang fikih diajarkan kembali. Ya, barangkali kita masih bingung, mohon maaf, semalam mendatangi istrinya, sampai kemudian kelupaan, bahkan sampai melewatin fajar misalkan belum mandi. Nah, kapan kita harus mandi? Misalkan begitu kan? Kapan harus mandi? Sebelum fajar kah atau setelah fajar? Mungkin bertanya-tanya, ada ilmunya fikihnya tentang hal-hal yang disunnahkan tadi kita sebutkan tentang sahur. Bahkan tadi mungkin dikaji lebih dalam lagi, bukan cuma masalah kuat tidak kuat, ini masalah keberkahan dan lain sebagainya. Terus sahur itu disunnah, bagaimana mengakhirkan sahur? Mengakhirkan itu hitungannya bagaimana? Apakah betul-betul 5 menit sebelum adzan fajar? Atau bagaimana yang mengakhirkan itu? Ada juga kemudian kesunahan dilihat bahwa Nabi itu jarak Nabi berhenti dari apa? Jarak Nabi berhenti dari sahur ke adzan subuh atau fajar. Bukan dalam riwayat qadra ma yaqra'u ahad 50 ayat. Kira-kira berapa? 50 ayat orang baca. Jarak Nabi mulai melakukan imsak, menahan dari yang membatalkan puasa. Ya. Imsak wajibnya ketika fajar memang yang namanya buka puasa kan. Berpuasa itu rukunnya niat kemudian imsak. Imsaknya yang wajib dari mulai kapan? Dari mulai sebelum fajar. Sepakat semua itu. Artinya sebelum fajar boleh nggak kita makan? Boleh, nggak apa-apa. 10 menit, 7 menit sebelum fajar boleh nggak kita makan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau lihat kesunahannya, nah, Nabi justru imsaknya itu kapan? Kira-kira 50 ayat sebelum wadromaya perlu insan sebelum apa? Sebelum fajar. Jadi Nabi sudah mulai meninggalkan. Nanti kemudian diistilahkan di dalam kitab al-Iqna namanya takdimul imsak. Jadi ada imsak, ada takdim imsak. Imsak yang wajib, yang kalau dalam secara syariatnya, secara istilahnya, itu apa? Fajar tadi. Kan rukun puasa apa tadi? Niat dan imsak. Imsak meninggalkan dari yang membatalkan. Mulai kapan? Mulai dari fajar. Itu imsak yang wajibnya. Nah, imsak yang sekarang ada misalkan dia lebaran-lebaran, jadwal imsakiyah gitu kan. Biasanya kan 10 menit sebelum fajar ya. Kalau fajarnya 5.30 misalkan, maka 5.20 kan imsaknya begitu kan. Ya sebetulnya tidak ada perbedaan paham. Ya. Kan ada pro kontra, ada yang setuju dengan nggak setuju. Sebetulnya itu masalah komunikasi. Kalau kita tanya misalkan di luar kita orang, kalau udah imsak jangan makan. Itu pasti ya orang awamnya lah.
Patokannya kepada siapa? Kepada alimnya. Tanya misalkan gurunya, ustadznya, pasti tidak akan mengatakan nggak boleh makan, nggak akan ada. Jadi imsaknya apa? Imsak kehati-hatian, kurang lebih kan begitu. Persiapan saja. Nah sebetulnya ada satu kata yang barangkali kalau saya mau tawarkan ya, dan ini ilmiah dari kitab beliau pernah. Apa kata tadi? Kata takdim imsak. Jadi ada imsak, ada takdim imsak. Kalau imsak, imsak yang dimaksud dalam syariat mulai dari terbit fajar, itu imsak yang wajibnya. Takdim imsak apa takdim itu? Mendahulukan. Kayak kita sholat ada zaman takdim kan, ada zaman takhir ya. Kalau kita gabungin, dilaksanakan di awal, ditakdimkan, diawalkan. Zuhur sama asar kita kerjakannya di waktu zuhur, ditakdim namanya kan, di ke depan, ditarik ke depan. Nah imsak ada namanya takdim imsak, ditarik imsak lebih dulu. Itu hukumnya justru sunnah. Justru sunnah itu. Jadi kalau 5.20 namanya takdim imsak lebih pasnya ya. Sehingga kemudian kalau lebih amannya lagi tulisnya imsak, titik mewakili takdim imsak. Atau kalau ada kata imsak sejatinya maknanya adalah takdim imsak sebetulnya. Atau imsak sunnah boleh juga. Artinya apa? Kesunahan nabinya. 5.20 takdim imsak, 5.30 imsaknya, 5.20 hukumnya sunnah, 5.30 hukumnya sudah wajib. Makanya kemudian perlu diviralkan. Orang bangunin sahur, misalkan sahur kan begitu ya, jam 3 atau kadang setengah 2. Nanti imsak, ganti jalan imsak, imsak begitu lah kira-kira. Ya. Kalau saya seorang yang viral, mungkin ini viral, pengumuman ini viral, potongin. Saya cuma ngomong ya, imsak saya bernada begitu aja, viralkan, mungkin viral. Berapa saya hanya mau keranginan. Paling nggak beberapa orang saya provokasi, saya kasih ya, solusi ilmu lah gitu. Terus saya ajarkan santri saya, mungkin satu waktu santri saya nanti 10 tahun ke depan jadi orang yang terkenal gitu kan. Dia sampaikan, dia pernah saya sampaikan, kita tidak tahu kan begitu kan. Jadi selesai dengan apa namanya, dengan solusi tadi. Selesai. Dan selama ini juga memang hanya masalah pertama masalah komunikasi, yang kedua masalah istilah saja. Kalau melihat imsak memang dalam fikihnya guru fajar ya, sehingga itu kemudian yang menjadi. Jadi tidak kemudian kita artikan apa itu imsak itu ada segala macam, enggak begitu, masalah komunikasi aja. Ada yang kemudian mengatakan 5.20 itu apa namanya imsak yang wajib harus, tidak ada. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia bicara tentang apa namanya persiapan. Kalau persiapan ilmu, ya, kita ulang-ulang lagi, bukan hanya masalah kesunahan agar kemudian kita afdal puasa kita, masalah kemakruhan dalam berpuasa, ya kan? Ya, bagaimana kemudian kita meningkatkan puasa kita, jangan sampai begitu-begitu aja. Barangkali dulu kemakruhannya sudah kita pantangin, nah, sekarang kita pantangin. Dulunya barangkali lapar dan dahaga saja, nah, sekarang kita tingkatkan. Dulunya barangkali kalau kita pakai istilah apa namanya Imam Ghazali, puasanya ada puasa yang awam, hanya nahan lapar dan dahaga saja. Kamin sha'iman laisa lahu min siyamihi illa al-ju'wal awas, hanya nahan lapar dan dahaga saja. Kita naikin puasanya. Ada puasa yang khauf, tidak cuma masalah makanan saja. Maka bagi dia yang puasa yang khauf, bulan Ramadan adalah bukan bulan kemudahan mendapatkan timun suri, bukan. Bagi dia udah mau timun suri mau apa, bagi dia sudah. Tapi tidak berarti kemudian kalau begitu timun suri dan segala macam berbahan orang Indonesia petani tidak boleh, bukan masalah kesananya. Ya biarkan nggak apa-apa, syiar secara umum bagus ya, secara umum di Ramadan jadi khasnya. Kalau bicara buah timun suri, kalau Januari kan jagung gitu kan. Kalau Ramadan timun suri ya biarkan, tapi itu secara umum nggak apa-apa. Dan kenyataannya juga orang berpuasa kan banyak orang berpuasa secara awam kan, banyak ya, masih mending lah. Bahkan di bawah yang awam ada juga orang yang tidak berpuasa ya kan. Iya, mungkin awalnya puasa doang 1 minggu, berikutnya udah kamu lagi di tempat makan barangkali begitu kan. Jadi secara umum kalau kita bicara lebih makro umat kita di Indonesia misalkan, ya masih tetap banyak positifnya,
Kalau untuk diri kita, nah, sekuat mungkin. Jadi ada konsep apa? Takwa dan fatwa. Kalau fatwa kepada orang lain, menilai orang lain itu serendah mungkin. Untuk diri kita konsepnya bukan fatwa, takwa. Sekuat mungkin. Bagi saya pokoknya kalau Ramadan narasi musuh ya. Boleh kalau buat diri kita. Gak ada, pokoknya mau Ramadan gak Ramadan istiqomah. Paling kalau yang bagi yang biasa puasa sunnah, Ramadan gak Ramadan bagi dia biasa aja. Nah, udah paling tidak sudah meninggal. Status orang yang berpuasa ini sudah meninggal. Nah, mari kemudian kita tingkatkan dalam banyak hal, sholat kita dan lain sebagainya, agar kemudian lebih baik daripada sebelumnya. Kalau lebih baik, maka kita termasuk orang yang robih, orang yang beruntung. Kalau sama aja, begitu-begitu aja, maka termasuk orang yang khasir, merugi. Lebih buruk, alhamdulillah, termasuk orang yang membunuh mal'un, terlalaikan, yang dilaknat. Maka yaumuhu min amsi aw khairan min amsi fa huwa rabih. Siapa yang harinya lebih baik daripada sebelumnya, maka dia rabih, orang yang beruntung. Maka yaumuhu min amsi fa huwa khasir, yang harinya sama dengan hari sebelumnya, khasir rugi dia. Maka yaumuhu syarran min amsi, siapa yang harinya lebih buruk daripada hari sebelumnya, fa huwa mal'un mal'un, dia terlaknat, dia terlalaikan. Ya. Maka mari kemudian nanti kita hitung bagaimana cara kadar yang lebih bagus. Berarti kita harus menimbang-nimbang, ada muqarrarah muwazanah. Dulu saya bagaimana, sekarang bagaimana di poin ini. Ya, kita ada dalam sebuah organisasi ada evaluasi ya kan. Nah, kerja kita nih bagaimana dalam satu bulan ini, kita evaluasi di poin ini kurang bagus nih, ini kurang bagus nih. Ditimbang-timbang harus bagus nih, diperbaiki poin ini, diperbaiki. Nanti ada evaluasi mungkin semesteran mungkin gitu kan, ada evaluasi hasil kerja per tahun. Nah, pun sama Ramadan kita. Nanti qiyamnya, bagaimana sholat kita, kemudian juga puasanya, bagaimana kemudian juga baca Qurannya, ditimbang-timbang kan biar lebih bagus. Biar lebih bagus berarti datanya harus ada datanya, nah, tentang bacaan kita. Ada dulu atau? Ada dulu ya. Terus kali ini ada tambahan atau kalau enggak kita kasihkan. Terima kasih kepada Ustaz karena kita ada Nisa mau langsung saja. Nomor Dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sebagai penutup. Setelah ini kalau ada yang perlu dikonfirmasi maka kembali terakhir tadi kita bicara tentang bagaimana kita Ramadan kita lebih baik, maka harus kemudian ada perbandingannya. Perbandingnya kita list dari mulai puasa kita, siang kita, qiyam kita list. Nanti kemudian setelah masuk di bulan Ramadannya, kita harus tetap menjaga agar ini lebih baik. Harus tetap, jangan sampai lalai. Maka ketika kemudian, nah dari situ semua kemudian hasil dari kemudian kita membandingkan tadi bagaimana? Apakah kemudian kita harus merasa puas dengan Ramadan kemarin? Yang namanya lebih baik berarti kesimpulannya harus sama ya, kita harus sama kesimpulannya. Yang kemarin tidak lebih baik, harus begitu kesimpulannya. Berarti sekarang harus lebih baik. Jangan sampai kesimpulannya kemarin saya udah, amal saya udah banyak banget dari Ramadan kemarin. Sekarang kira-kira standar aja lah. Nah, kesimpulannya harus sama. Harus yang kemarin lebih baik, tidak lebih baik. Maka yang sekarang harus lebih baik. Dari situ kemudian kemarin merasa tidak lebih baik, timbul kemudian dalam hati kita ada penyesalan yang lebih, ingin kemudian Ramadan kali ini lebih baik. Dari penyesalan itu kemudian timbul apa? Azam yang kuat. Dan ini bisa kita contoh kalau kita lihat misalkan ada seorang sahabat bernama Anas bin An-Nadhr. Anas bin An-Nadhr itu dalam sebuah kisah disebutkan dalam riwayat, ketika perang Badar dia tidak ikut. Karena perang Badar itu sesungguhnya awalnya hanya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tidak ikut dalam perang Badar.
Tapi ternyata hanya sifatnya tadi penghadangan, tapi yang terjadi adalah peperangan. Sehingga ada kurang lebih 14 orang dari kaum muslimin yang jatuh sebagai syuhada. Merasa di bulan atau perang Badar tidak ikut, Anas ini kemudian merasa menyesal, sehingga kemudian dia berikrar langsung berjanji kepada Allah, la yaronallahu ma asma. Nanti lihat, Allah akan melihat apa yang akan aku kerjakan. Berarti dia langsung berjanji yang menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Ternyata apa? Di tahun berikutnya jadi perang Uhud, dia ikut dalam perang Uhud. Merasa menyesal tidak ikut dalam perang Badar, kemudian dia berjanji, dan akhirnya tahun berikutnya ikut perang Uhud. Apa yang terjadi? Dan termasuk yang syahid dari syuhada Uhud, yang kemudian disebutkan yang terkena bid'an wa thamanina dorbah, 80 sekian lebih yang menghantam jiwa dia. Bisayfi wa rumhi, ada yang dengan pedang, ada yang dengan tombak, ada yang dengan anak panah. Sampai-sampai sahabat tidak mengenali jenazah si Anas bin An-Nawwal ini. Lalu diketahui oleh siapa? Oleh saudari perempuannya namanya Rubaiyah, dari banannya, dari ruas jari jemari. Artinya apa? Dia menyesal, tahun kemarin Badar saya nggak ikut, saya akan berjanji kepada Allah memberikan yang terbaik, dan yang ternyata yang terjadi adalah yang terbaik. Kita mari lihat, berkaca kepada seorang Anas bin An-Nawwal ini. Kesimpulannya harus merasa tidak lebih baik. Ayarunallahu ma'asna, ucapkan apa yang diucapkan oleh seorang Anas. Insya Allah kemudian. Dan kemudian kita list, kita kemudian ketat. Ya. Kemudian kita ketat dalam kenyataannya, ternyata kemudian kecolongan. Ketika kecolongan, maka kita harus merasa sedih. Nah, seperti hanya kemudian kita lihat juga dalam kisah sirah yang lain. Ya. Dalam kisah sirah yang lain ada seorang kumpulan sahabat namanya Al-Ga'un As-Sab'ah. Orang-orang sahabat-sahabat yang menangis jumlahnya ada 7 orang. Di antaranya ada seorang bernama Abdullah ibn Wahab. Menangis kenapa? Menangis tidak bisa ikut dalam perang Tabuk. Perang Tabuk perang yang sangat melelahkan, jaraknya sangat jauh. Kemudian juga terjadi fitnah kaum muslimin ketika itu ada al-hasad, ada panen, ya, perang Tabuk. Tapi yang 7 orang ini yang ingin sekali ikut dalam perang Tabuk, tapi dia tidak mendapatkan, tidak punya bekalnya, tidak juga ada kendaraan, bahkan dia minta ke Nabi untuk ada tebengan untuk dia bisa berangkat dalam perang Tabuk, juga tidak ada. Artinya apa? Dia kehilangan kesempatan pahala. Apa yang terjadi? Menangis. Yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, wa'inhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Matanya itu tafid. Tafid itu kalau kita tahu dalam bahasa Arab ada kata fayubanat. Fayubanat artinya banjir. Berarti matanya bukan cuma menangis biasa saja, hanya berkaca-kaca saja, atau menangisnya seorang anak kecil menangis berantem dengan temannya, setelah itu sahabatan lagi ketawa lagi. Ini menangisnya betul-betul banjir air mata, gitu kurang lebih menangisnya. Kenapa? Karena kehilangan hazanan alla yajidu ma yunfiqun, kehilangan kesempatan berbuat pahala. Seperti sahabat yang 7 tadi. Maka kita nanti dalam kenyataannya hari ini, masya Allah, ya Allah, ketinggalan saya gara-gara ini buka bersama yang tidak sunnah, ini buka bersamanya, setelah buka bersama, mungkin bukanya kemudian sholatnya, tapi melalaikan tarawehnya, langsung kita sesali. Nanti malam saya pokoknya bukan cuma 8, saya 36 sekalian, gitu, 36, ya. Bagaimana dulu Umar 20 berjalan lama, orang Mekah 20. Orang Madinah kemudian zaman Imam Malik 36. Kenapa? Karena iri orang Madinah kepada orang Mekah. Kenapa? Orang Mekah setiap dari 20 kali, setiap 4 rakaat ya, beristirahatnya, makanya tarawih itu artinya ada rohani, ya, tarawih beristirahatnya kapan? Setelah 4 rakaat. Kalau orang Mekah 20 itu setelah 4 beres rakaat ngapain mereka tawaf? Iri orang Madinah. Enak banget ya orang Mekah bisa tawaf. Maka kalau orang Madinah setelah 4 itu mereka ganti dengan apa? Dengan sholat lagi 4 rakaat. Yaitu 4 pertama 8, 12,
Kemudian apa? Apa ya? 4, 8, 12, 16. Ya kan? 4 kali 4, 16. Tambahin 36. Harus begitu. Maka harus menghadirkan penyesalan. Tadi malam kelupaan baca Quran. Saya azamkan sehari one day one juz. Tadi kalau saya sempat nggak sempat gara-gara meeting lagi besok pokoknya harus pokoknya bukan yang tadi yang 1 juz di foto lagi 3 juz. Gitu. Maka hasilnya dijauh dengan kita apa bikin tabelnya barangkali begitu kan kita dunia kerja keukur kalau secara bohir paling tidak secara bohir lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Baik, ini aja penutup dari saya. Silakan barangkali ada yang mengkonfirmasi. Mari kita hadirkan Ramadan baik dan semoga Allah merahmati kita dari amal-amal kita yang kemudian dari rahmatnya adalah menjadi kunci masuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan kalau ada yang ditambahkan. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kalau pendapat saya keadaan diartikan demikian. Ketika ada Keadaan itu tidak pakai loudspeaker. oh ya Pendapat Menteri Agama kan begitu. ya betul Saya termasuk tidak sependapat. ya. Karena apa? Karena pendapat Menteri Agama itu bertentangan dengan konstitusi. Karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk beribadat untuk memeluk agamanya dan beribadat untuk agamanya itu. Nah, ketika kita ibadat termasuk ajar. Ajar kan memanggil itu. Kenapa dibatasi? Kenapa tidak dibuka semua mendengar atau kemana-mana? Itu adalah saya. Baik. Bagaimana Ustaz? Baik. Ini kalau direkam nih, ahlinya langsung ini. Kalau direkam, aku langsung. Baik. Saya barangkali dari segi hukum ya, saya barangkali dari segi hukum syariat saja. Yang sedikit barangkali saya sepihani di dalamnya. Maka dalam agama kita ada namanya al-adzan dan al-iqamah. Ya, yang kemudian disebut dengan al-adzanan. Dia adzan dengan iqamah, tapi disebut dengan adzanan dua adzan. Misalkan masjid, satu masjid, masjidun, dua masjidan. Ini yang satu adzan, satu iqamah, tapi disebutnya dua adzan. Maka nanti dalam istilah bahasa namanya mustanna itu ada mustanna tasniyah itu ada dua macam. Ada yang biasa tadi bentuknya penambahan alif nun, namanya at-tasniyah at-tarlibiyah, bentuk dua yang secara ghalib. Salah satunya itu lebih ghalib daripada yang lain. Nanti kita temukan bukan hanya adzan lah, misalkan sholat kusuf itu sebetulnya ada kusuf syams dengan kusuf qamar, yang satu kah yang satu kha. Tapi kemudian dua mewakili keduanya itu yang digunakan adalah kusuf syams karena keghaliban matahari itu kan lebih besar, cahayanya lebih menyinari. Bulan pun sebetulnya kan sisa dari matahari juga kalau bicara tentang sinar dan seterusnya. Maka adzan ini secara falsafahnya aja adzan dua adzan disebutkan karena yang satu lebih dominan. Maka nanti dalam istilah fikih dan kemudian masalah-masalah tentang adzan itu perbandingan pertama apabila adzan dan fatarosal wa idza aqamta ba'da. Dari cara ngebunyiinnya aja beda. Adzan itu pertama ilmu untuk siapa? Untuk orang tentang apa? Dukhul waktu sholat. Maka apa? Fatarosal, lambatkan nadanya, jangan cepat-cepat umumkan, terangkan seterang-terangnya, sampaikan kepada orang di penjuru. Kalau kampung barangkali lingkupnya kampung, di penjuru kampung.
Itu hukum asalnya. Kalau ada baru pahdar, hadar itu apa? Singkatkan. Karena dia dalam fikirnya i'lamnya adalah i'lam untuk mulai sholat. Pemberiannya pemberian waktu begitu. Kalau yang pertama i'lamnya untuk dukhul waktu sholat. Kalau ini adalah mulai sholat. Ya, makanya misalkan kalau kita bicara kalau di luar ya keluar seluas-luasnya. Kalau di dalam, ya, komat misalkan di dalam boleh. Maka banyak pro kontra kemarin yang soal masalah hal yang maaf sebetulnya mungkin ini hal yang sudah namanya uruf ya, bro. Dalam istilah usul kita ada satu uruf di masyarakat kebiasaan yang sudah menahun bertahun-tahun dan zaman belakang tidak ada masalah, ya kan? Tidak usah kemudian menjadi satu hal yang perlu di anak uruf itu apa? Sesuatu yang di masyarakat yang uruf al-ma'ruf urfan al-masyhur syar'an istilah dalam usulnya, sesuatu yang sudah ma'ruf di masyarakat tidak ada masalah perdebatan, sesuatu yang disyaratkan sama dengan sesuatu yang disyaratkan. Makanya ada beberapa tulisan sederhana barangkali yang kemudian kita sangat sederhana, sangat setuju barangkali dengan beberapa tulisan itu. Yang bicara uruf ini makanya ada orang yang tinggal dengan dekat masjid, hatta dia barangkali non muslim, maka berdamailah, bersahabatlah dengan keadaan uruf tadi. Ya, juga kita misalkan kalau nanti apa namanya, ya, barangkali dekat dengan tinggal yang di gereja, maka itulah uruf di situ. Biasanya hari Minggu barangkali kita mendengarkan sesuatu puji-pujian dan lain sebagainya, ya bersahabatlah dengan keadaan itu. Nanti ada bulan, kalau Rajaban, setiap Rajaban, namanya kita di Indonesia, kalau muslimun paling banyak ada Rajaban, ada Maulidan, Tablik Akbar sampai keluar barangkali seseorang yang bersahabat dengan keadaan itu. Ya kita juga sama. Ya misalkan kita barangkali apa namanya di hari-hari yang lain begitu. Barangkali apa namanya hari pergantian tahun baru barangkali ya, ini bukan bicara kalau ini umum ya, dia bersahabat tahun baru ramai dengan sebegitu gempitanya ya sama, kemudian kita bersahabat dengan keadaan itu. Ini namanya huruf yang sudah ada di masyarakat. Maka tadi kalau kaidah secara agamanya al-ma'ruf urfan al-masyhur syar'an, kecuali kalau kemudian menimbulkan ada masalah, ya perlu kemudian tadi kata Prof itu pun bicara tentang apa, dari kemaslahatan, pasal-pasal, mungkin perundang-undangan dan lain sebagainya. Ternyata mohon maaf ini secara agama memang begitu turunannya, ditambah keterangan dari pakar hukum, itu juga kemudian tidak ada masalah, karena kita masing-masing dijamin untuk mengerjakan kebebasan beribadah. Di antara beribadah adalah apa? Adalah adzan tadi, bagian dari ibadah jelas. Dan bagian dari ibadah yang kemudian itu adalah fungsinya adalah ya'lam bidkhul waktu sholat, dan sholat itu tidak akan mungkin kemudian maliyatim al-wajib illa bihi wajib. Sesuatu yang wajib untuk dihadirkan, segala unsur perangkat-perangkatnya itu juga wajib. Maka itu bagian dari unsur dari ibadah ya, sholat juga bagian dari sholat juga. Ya, ada namanya adzan dan lain sebagainya. Ya. Prof ini terakhir, alhamdulillah. Ini 2-3 potong, kalau profesor beda lagi. Itu maknanya dalam itu. Biasa gitu. Kalau saya berbusa-busa, beda. Kalau udah sepuh, 2-3 kata itu maknanya dalam. Gitu. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Iqbal sudah menjawab pertanyaan. Karena waktu sudah 45 ya, sudah malam juga. Saya sebelum menutup sedikit membacakan kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan, jadi yang Ramadan ini yang pertama, kita sebagai muslim merasa senang dan bahagia dengan kedatangan Ramadan. Yang kedua, kita siapkan pemanasan, misalnya pemanasan fisik ya, dengan puasa sunnah, dan juga siapkan ilmu. Salah satunya kajian malam hari ini adalah menyiapkan ilmu tentang puasa, fikih puasa, hikmah puasa dan lain-lain. Insya Allah ke depan Ustaz Agustiawan bisa konfirmasi. Sholat temanya hikmah puasa. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi agar meningkatkan derajat puasa kita dibanding tahun lalu. Misalnya menambah banyak baca Quran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir juga ini tambah dari saya mengajak keluarga ya untuk beribadah, salah satunya sholat. Semoga Ramadan kali ini menjadi lebih baik ya.
Mari kita tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus Al-Mumtaz.